pembekuan itu biasa di dalam proses dinamika penegakan hukum ya. Jadi saya menganggapnya ya tidak juga menganggap sepele, tetapi ini bagian daripada teguran saya agar saya bisa lebih menjadi profesionalisme, advokat yang bertindak profesional gitu kan. Artinya di sini saya juga tidak bisa menyalahkan Mahkamah Agung ya, tidak bisa menyalahkan Pengadilan Tinggi, juga tidak bisa menyalahkan hakim atau ketua Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi saya tidak bisa mengalahkan itu semua. Kenapa? Karena dengan menyalahkan akhirnya saya tidak bisa berintrospeksi diri. Makanya saya beberapa kali meminta maaf di media sosial, termasuk pertama kali 1 hari setelah kejadian saya meminta maaf langsung. Setelah saya sadar ternyata tindakan saya naik meja itu khilaf, keliru gitu, dan tidak dibenarkan sebenarnya oleh siapapun, walaupun kita menganggapnya tidak sengaja gitu kan, tapi tidak dibenarkan karena melanggar norma kan gitu. Dan selama saya bersidang ini nggak pernah seperti itu, baru sekali itu karena saya kaget klien saya dikerubutin sama orang banyak. Ya bukan shock, kaget, rasa saya ingin membela klien tuh tinggi gitu. Jadi saya dari dulu kalau menerima kuasa itu sampai tuntas. Kalau nggak tuntas mungkin dari kliennya yang nggak benar gitu. Biasanya gitu. Kaget ya, kaget. Iya. Oh iya, nggak sadar. Jadi kaget, bukan kaget aja, tapi spontan nggak sadar naik ke meja. Tapi saya gini, itu semua sudah berjalan, ya prosesnya sudah berjalan di Mabes Polri ya. Tinggal saya memberikan keterangan saja nanti di berita acara pemeriksaan Mabes Polri, tanpa harus menyalahkan siapapun. Sebenarnya ini masalah ini berawal daripada saling sindir juga sih. Saling sindir dan akhirnya jadi viral seperti ini kan gitu. Antara kami dengan Bang Hotman Paris gitu kan. Kita tahu saya dengan Bang Hotman kan sama-sama viral kan. Jadi apapun yang kita lakukan ya tambah viral, makin gila kan, dua orang yang kontroversial sekarang ini sedang berseteru, saya dengan Bang Hotman gitu kan. Yang kedua ya adanya mungkin peradilan yang memang tidak adil gitu kan. Jadi di dalam ruang, saya nggak berani ngomong lah. Wah intinya saya udah minta maaf deh, intinya seperti itu. Iya. Perasaan kemarin udah cerita ya belum? Oh belum ya. Oh beda media ya. Jadi begini, saya kan mengimbangin Bang Hotman. Bang Hotman kan selalu menunjukkan berliannya begini-gini, bangga dengan Lamborghini-nya, lalu merendahkan orang. Ya kan? Begini-gini sedikit-sedikit, lalu merendahkan orang. Saya ingin memberikan pesan, ya. Saya ingin memberikan pesan di Indonesia ini yang kaya itu bukan Hotman Paris saja. Itu gedung-gedung yang berdiri di HI, di Sudirman itu orang-orangnya nggak pernah muncul itu. Itu orang kaya beneran. Hotman itu nggak ada apa-apanya, gitu loh. Itu baru berapa persen aset saya yang saya keluarin. Baru berapa persen tuh, belum semuanya, baru berapa persen aja kan udah goyang kan. Karena saya cucu sultan, gitu loh. Kan saya udah bilang kami ini sultan punya peranan ya kepada bangsa Indonesia. Pada saat Indonesia ini baru mau berdiri, Bung Karno itu keliling seluruh Indonesia mencari para sultan ini untuk membantu Indonesia agar masuk ke NKRI, merubah sistem pemerintahan monarki menjadi swapraja, pemerintahan presidentil kan gitu. Artinya di sini kontribusi bagi negara dari keturunan saya, para sultan, Sultan Jogja, Sultan Bima, Sultan Dompu, ya kan, Sultan Ternate, Sultan Goa, Bone, Sultan Samudra Pasai dan lain-lainnya. Semua itu besar kontribusinya. Dan kami
para sultan ini nggak mau sombong, kami yang biayai negara. Gitu loh. Tahun 58, buyut kami diajak bergabung dengan Pak Karno. Kami punya negara sendiri dulu, negara Bima. Begitu juga Jogja punya negara sendiri. Semua punya negara sendiri dan pemimpinnya adalah para sultan, raja. Kami ini punya negara, pemilik negara. Lalu pemilik negara ini gabungkan dengan NKRI, menyetor ke NKRI kolateral. Gitu loh, untuk membiayai NKRI agar bisa tumbuh menjadi NKRI ini. Gitu loh. Lah kami ngelihat orang sombong kayak Hotman Paris, kami ketawa. Aduh, kamu ngomongin berlian. Ini kakek moyang saya ini udah punya hamparan tanah yang isinya uranium, yang isinya emas, gitu loh. Yang itu diteliti oleh orang ahli-ahli geologi dan dibicarakan oleh orang ahli biologi Indonesia, ya geologi Indonesia, dan diumumkan oleh Pak Jokowi. Di dalam satu kecamatan aja di Dompu, di kawasan Bima itu, di Kabupaten Dompu, satu kecamatan namanya Huu, itu di wilayah Onto, dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mening. Itu emasnya itu 2 juta metrik ton. Kalau diakumulasi dengan rupiah 590 triliun. Kalau itu emas. Tapi kalau itu uranium dikali 1000. Bayangkan 590 triliun dikali 1000. Ya, kan saya udah bilang bisa membiayai aset engkong moyang saya ini, cucu-cucu sultan dari Bima. Ya, aset moyang saya Sultan Bima. Ini kalau digali semua dari ini kan baru satu kecamatan. Di situ ada ratusan kecamatan. Kalau digali semua ini bisa membiayai orang dunia. Kan terbukti. Gitu loh, tambang Freeport punyanya orang Papua bisa membiayai Amerika dan lain sekutunya kan gitu. Ini kita bicarakan sesuai fakta integritas. Bukan saya halu. Lalu kepemilikan saya Gunung Parung, ya. Gunung Parung itu saya ditunjuk sebagai pengacara para sultan di Banten keluarganya. Namanya Prabu Raden Ngabe Awan. Ya, dengan verponding nomor 3 dan nomor 9. Lalu ada perponding yang lainnya. Di verponding nomor 3 dan nomor 9 itu ada jumlahnya 110.000 hektar. Gitu loh. Saya separohnya karena saya pengacaranya, bagi 2, 50-50. Dari 11.000 hektar, saya dapat 55.000 hektar. Termasuk gunung itu yang sekarang dikelola oleh PT PN. Dasar hukumnya apa? Penetapan pengadilan dan putusan pengadilan. Nggak mungkin orang sekelas saya doktor ini bicara halu. Kan saya bilang saya tuh kecil banget yang kayak begitu. Masih ada lagi yang belum saya buka itu Hotman baru saya suruh lawan gunung saja udah begini dia. Ya kan baru saya keluarin gunung. Hah? Bagaimana kalau saya emang nggak punya sawah sepetak kayak Hotman. Kalau Hotman kan urusannya sawah sepetak terus ya. Kalau saya gunung Pak. Gede. Hah? Saya sudah di Robin Unsu saya udah. Kemarin juga di media saya sudah buka semua data-datanya. Lengkap semua. Menggugat? Oh enggak, saya enggak menggugat, saya minta maaf. Iya enggak. Saya mengajukan keberatan satu, yang kedua permohonan maaf. Gitu. Jadi enggak ada istilah gugatan. Saya minta besok juga saya akan membuat surat audiensi. Saya mau minta ketemu dengan Ketua Mahkamah Agung, gitu, untuk meminta Pak Ketua Mahkamah Agung, saya dieksekusi ini kesalahan saya apa, gitu loh. Dan kalau saya pun mau dieksekusi, tolong tanya saya maunya apa. Gitu. Ya nggak sepihak gitu, karena suratnya juga belum nyampe ke rumah saya, ke kantor saya, gitu loh. Hanya beredar di media sosial, ini juga kan melanggar hak asasi. Tapi kalau kita mengorek-korek pelanggaran-pelanggaran lagi, capek lagi kita. Udah mendingan tutup semuanya. Dan kemarin pun saya bisa sidang, ya kan, tanggal 18 Februari 2025 saya sidang. Ya, jadi udahlah tutup semuanya. Jadi jangan sampai ini jadi pertanyaan masyarakat yang pusing, ya kan. Karena saya tetap sidang gitu, saya nggak mau pusing gitu. Kalau anak saya itu hanya nanya, papi kenapa naik meja? Kan itu nggak baik. Iya, papi nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Ya udah deh, masuk kamar lagi. Gitu. Jadi anak saya itu nggak, istri saya juga
nggak itu sih. Dia yang penting saya mau belaga apapun, yang penting saya pulang ke rumah sayang sama mereka. Gitu. Jadi kalau dia nggak pusing saya mau ngapain. Ibu saya, ibu saya sama adik saya. Udah diomelin bukan protes lagi, saya diomelin sama ibu saya. Iya udah. Iya, karena ibu saya kan tahun ini pergi haji lagi kan. Jadi tahun ini pergi haji lagi, dia juga nggak mau dia ketika dia lagi pergi haji, dia keganggu sama pikiran-pikiran saya kan, masalah saya. Jadi dia keras bilang, kamu cepat minta maaf sama ketua MA. Mama nggak mau tahu, cepat. Makanya Senin saya langsung ajuin permohonan maaf tertulis gitu. Karena saya biar gimana pun dengerin kata ibu saya kan. Karena ibu saya kan umurnya udah 75 ya, udah mau 76. Dia juga mau dia ketika dia ke Mekah saya tenang gitu loh, nggak ribut gitu. Nggak tahu deh. Kalau saya gini loh. Enggak, saya ngomongnya tuh selawah aja, gak ada beban. Karena saya gini loh, saya kan orang nggak suka dibuat-buat, nggak mau juga nipu, nggak mau juga apa gitu loh. Saya maunya tuh ya biarkan aja ngalir seperti air gitu loh. Masa bodoh orang mau nilai apa? Yang jelas kan saya selama belasan tahun saya viral di media sosial, buktinya nggak ada masalah apa-apa kan gitu. Jadi saya nothing tulus lah. Masa bodoh urusan itu gitu. Ya ini buat pendewasaan dalam penegakan hukum ya, kita semua se-Indonesia khususnya. Mudah-mudahan jadi atensi dari Pak Prabowo untuk Mahkamah Agung dan lain-lain. Agar ini lebih profesional lagi. Dan untuk diri saya akan menjadi pengacara yang lebih soft, lebih elegan, lebih tertata dan bisa mengendalikan emosi. Gitu. Walaupun dalam kondisi memegang kuasa. Gitu, itu aja. Dan pesan saya sama Hotman, ya Hotman Paris, jangan lagi nunjukin berlian karena gue punya uranium.